Oke, baiklah. Sekarang kita lihat untuk hukum 2 Newton. Jadi, apa yang terjadi pada sebuah benda jika gaya total yang bekerja padanya sekarang tidak sama dengan 0, atau dia tidak berada dalam keseimbangan, atau bendanya dipercepat atau diperlambat gitu ya. Nah, jadi sebuah balok ya, kita dorong. Nah, kita dorong, maka nanti yang awalnya diam, dia menjadi bergerak. Nah, yang awalnya diam, dia bergerak. Atau berubah posisi. Nah, atau benda ya, ada bola dan pada suatu ketinggian jatuh ke bawah. Nah, jadi bila gaya total yang bekerja pada suatu benda tidak nol, maka kecepatan benda akan berubah. Bisa dipercepat ataupun diperlambat ya. Nah, sekarang kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhi nilai percepatan benda. Jadi misalkan ini ya, nilai gaya satunya sebesar F. Kemudian kita dorong benda yang diam. Nah, kita anggap ya permukaan lantainya tanpa gesekan. Sekarang kita perbesar gayanya menjadi F2F. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, jadi yang awalnya pergerakannya cukup lambat, ketika kita ganti gayanya sebesar 2F, maka dia bergerak lebih cepat. Nah, jadi di sini bisa kita lihat besarnya gaya itu mempengaruhi nilai percepatan benda atau percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja padanya ya. Semakin besar gaya, maka benda akan bergerak semakin cepat. Sekarang kita lihat untuk F1-nya sebesar F, sama. F2-nya juga F. Arahnya sama-sama kanan, tapi massa bendanya yang berubah. Yang satunya M, satunya lagi 2 kali M. Nah, permukaannya sama tanpa gesekan. Nah, kita lihat. Nah, ternyata benda yang lebih ringan atau massanya lebih kecil itu dapat bergerak lebih cepat dibandingkan benda dengan massa yang jauh lebih besar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nilai percepatan benda pertama itu adalah 2 kali ya nilai percepatan benda kedua. Nah, bisa kita simpulkan percepatan suatu benda itu berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, itu untuk hukum kedua Newton. Nah, jadi hukum kedua Newton itu kalau dalam bentuk persamaan, kita bisa tulis nilai percepatan adalah sigma F dibagi dengan massa. Atau percepatan suatu benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, jadi secara umum bisa kita tulis vektor A karena percepatan adalah arah sama dengan vektor sigma vektor F dibagi dengan massa. Nah, ini adalah hukum Newton dalam bentuk matematis. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, satuan gaya itu gaya karena gaya adalah perkalian massa dengan percepatan. Nah, berarti satuan massa kilogram, percepatan meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat. Nah, jadi kalau kita tulis seperti ini, tentu saja satuan gaya itu agak panjang ya. Jadi kita bisa tulis satuan gaya itu dalam bentuk lain. Di mana 1 kilogram meter per second kuadrat itu adalah 1 Newton atau 1 N. Jadi Newton ini simbolnya N. Karena apa Newton? Karena ini berhubungan dengan hukum-hukum Newton ya. Makanya untuk gaya itu kita pakai satuannya Newton. Nah, dalam sistem CGS 1 Newton itu sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogramnya 1000 gram gitu ya. Kemudian 1 meter 100 cm. Dan kemudian second kuadrat itu tetap ya karena untuk CGS itu masih kita pakai satuannya detik. Nah, jadi 1000 gram dikali 100 cm per second kuadrat. Atau sama dengan 10 pangkat 5, karena nolnya ada 5 nih ya. 10 pangkat 5 gram cm per second kuadrat. Nah, ini gram cm per second kuadrat itu sama satuannya dengan Dine. Ya, jadi 1 Dine itu adalah 1 gram cm per second kuadrat. Nah, ini adalah sistem CGS-nya ya. Sekarang kita lihat untuk contoh soal. Nah, sebuah mobil dengan massa 1000 kg menabrak sebatang pohon dan mengalami perlambatan
50 meter per sekon kuadrat. Di mobil massa, jadi M 1000 kg. Kemudian dia mengalami perlambatan, berarti A-nya ya. Tapi A-nya negatif nanti. 50 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya yang bekerja pada pohon? Nah, jadi solusinya 1000 kg ya M dikali A. 1000 kali 50 meter per sekon kuadrat. Itu 50.000 kg per meter per sekon kuadrat atau 50.000 Newton. Nah, kemudian di sini kita ya, jadi menabrak sebatang pohon. Jadi yang awalnya dia bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian dia diperlambat atau dia mengalami pengurangan kecepatan. Sehingga di sini 50 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Berapa gaya total yang bekerja padanya? Nah, di sini kata kuncinya kecepatannya konstan. Kalau dia kecepatan konstan, nah berarti V akhir sama dengan V awal. Nah, karena kecepatan itu adalah percepatan A sama dengan delta V per delta T atau perubahan kecepatan dibagi waktu ya. Nah, sekarang perubahan kecepatan delta V-nya 0, otomatis A-nya 0. Maka gayanya adalah M kali A. Gayanya adalah 0. Jadi untuk benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, F-nya sama dengan 0. Nah, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi resultan gaya pada arah gerak yang sama, gerak itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat, sekarang balok ya, didorong dengan gaya F1 dan F2 sebesar 5I dan 10I. Nah, jadi I di sini karena kita pakai F-nya vektor, berarti vektor satunya adalah I ya. Arahnya dua-duanya sama ke kanan, maka percepatannya adalah sigma F per M. Ya, jadi kita jumlahkan F1 plus F2 dibagi dengan massanya. Jadi 5I ditambah 10I dibagi 2. Nilainya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang berapa kecepatan balok 2 detik kemudian? Nah, itu tentu saja ya tergantung kecepatannya saat ini atau kecepatan V0-nya juga. Jadi kita lihat VT sama dengan V0 ditambah AT. Jadi kalau saat ini kecepatannya adalah VT ya. Nah, kita masukkan 2 sekon nanti. Nah, kalau misalkan benda awalnya diam atau V0-nya sama dengan 0, maaf ini maksudnya VT-nya ya. Nah, jadi jika benda awalnya 0, berarti di sini V0-nya 0 ya. Maka V2 atau kecepatan benda 2 detik kemudian adalah 7,5 nilai percepatannya dikali dengan waktu. Jadi 7,5 dikali 2, yaitu 15 meter per sekon. Jadi 2 sekon kemudian kecepatan benda 7,5 kali 2, maaf ini 15 meter per sekon dengan arah ke kanan ya. Jadi yang awalnya diam, bendanya menjadi bergerak sejauh 15 meter dengan kecepatan 15 meter per sekon, arahnya ke kanan gitu. Bila benda awalnya bergerak ke kiri, misalkan awalnya dia V0-nya ke kiri sebesar negatif 10 meter per sekon, maka V1 kita masukkan V0-nya negatif 10 ditambah 7,5 kali 1. Jadi nilainya adalah negatif 2,5 meter per sekon. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya setelah 1 detik kemudian, maka kecepatan benda itu adalah sebesar 2,5 meter per sekon arahnya ke kiri. Nah, jadi tanda negatif di sini itu melambangkan ini ya arahnya. Jadi biasanya kalau arah kiri kita buat dia dalam tanda negatif, kalau arahnya ke kanan tandanya dalam positif. Nah, sekarang bendanya yang tadi ya, jadi F1-nya arahnya ke kanan 5 Newton, F2 10 Newton. Berarti percepatannya adalah sigma F per M. 5I dikurang 10I ya, karena F2 arahnya ke kiri, dibagi dengan 2. Jadi nilainya adalah 2,5 I meter per sekon kuadrat dengan arah ke kiri. Atau bisa juga kita bilangnya jadi terlambat karena dia negatif ya.
Nah, sekarang kita lihat beberapa hal juga ya yang mempengaruhi gaya atau yang menimbulkan gaya gitu. Jadi pertama kita lihat gaya berat atau berat. Nah, itu dia simbolnya dalam W. Jadi berat atau gaya berat suatu benda adalah gaya tarik bumi atau gaya yang muncul karena adanya gravitasi bumi ya pada benda tersebut. Jadi suatu benda dengan massa M didekatkan dengan permukaan bumi akan mendapat percepatan sebesar G. Nah, kalau kita gunakan hukum Newton, berarti F sama dengan M kali A. Di sini percepatan itu setara dengan G. Maka, karena dia gaya berat, maka kita tulis dia dalam W. Jadi, W sama dengan massa kali gravitasi. Nah, ini kalau dia bold, seperti ini berarti dia vektor ya. Jadi, W ini adalah vektor. G juga vektor. Jadi suatu benda dengan massa M di permukaan bumi akan mengalami atau memiliki berat sebesar mg. Nah, kemudian benda dengan massa yang sama dapat memiliki berat yang berbeda jika berada di permukaan dengan percepatan gravitasi berbeda. Ini misalkan ketika berada di bumi dan bulan, tentu saja nanti berat bendanya berubah atau berbeda ya, tidak sama karena nilai gravitasi, percepatan gravitasinya juga berbeda. Nah, kemudian gaya gravitasi, kalau kita gambarkan, dia arah panahnya selalu menuju ke pusat bumi atau arah geraknya selalu menuju ke pusat bumi. Jadi kan misalkan ya, sebuah benda berada di atas lantai datar. Maka untuk arah gaya berat, itu arahnya ke bawah, menuju ke pusat bumi. Jadi bumi kita bulat gitu ya. Maka nanti karena dia berada di atasnya, dia akan menuju ke pusat bumi. Kemudian kalau benda yang garis miring berada di atas bidang miring, maka sama itu W-nya juga arah sumbu Y gitu ya. Dia arahnya akan menuju ke pusat bumi. Jadi ini kalau kita gambarkan ini garis miringnya. Nah, itu ya, maka W-nya arah yang ke bawah. Nah, kemudian kalau dia arah kemiringannya berbeda, dia tetap menuju ke pusat bumi. Jadi dia searah dengan sumbu Y, arahnya ke bawah.